Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala, diringankan untuk mengkaji kitabullah Al-Qur'anul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ingin mengupas secara agak lebih rinci tentang makna al-ghitha'u. Dimulai dari Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati hati ini hati ini benar-benar telah berkarat. Dan sesungguhnya cara menjernihkannya adalah dengan membaca dan mempelajari Al-Quran, mengingat mati, dan menghadiri majelis dzikir yang adalah majelis bersama Allah. Insya Allah seperti yang kalian lakukan malam ini. Saya ingin mengawalinya dengan satu pertanyaan. Terserah Ibu Syarifah, apa Ibu Umiman, Ibu Halimah, atau Bu Kamariah, Bu Nuriyah, Syarifah, dan Bu Tolka, dan Bu Zahra Ahmad yang mau menjawabnya. Eh, Rasulullah sabdanya, setiap orang mempunyai tujuan. Dan tujuan orang yang hidup adalah, apa jawabnya Bu Kamariah? Ibu Kamaria, maaf Ustazah, Ibu Kamaria tak dapat jawab. Oh, oke. Ibu Halimah. Ibu Halimah? Ya Pak, Ya, Ibu Halimah.
Saya ulang, Rasulullah itu ada menyampaikan setiap orang punya tujuan dan tujuan orang yang hidup adalah apa Bu Halimah? Ya, kalau dikira untuk lawannya tujuan hidup itu untuk mati, Pak. Teta- Masya Allah. Tetapi pasal Ya, kita ini kan ya dipersiapkan Al-Quran. Jadi mau balik kampung, kampungnya itu akhirat. ah gitu. Masya Ya. Allah. Alhamdulillah. Ah, Jadi, maaf ya Pak, maaf ya iya Pak. betul. Jadi tujuan orang yang hidup adalah kematian. Alhamdulillah, benar. Tapi apakah kita menyadari bahwa itu menjadi itu jawaban Ibu Halimah betul. Tapi apakah itu menjadi kesadaran kita? Di sini yang saya ingin bagaimana tujuan kematian itu bagaimana sebenarnya yang seharusnya yang terjadi. Kesadaran apa yang eh, harusnya kita punyai gitu. Begini, coba saya ingin apa itu settingnya gitu kan. Di mana posisi kita sekarang? Itu where are we now? Where are we to go? Kemana kita akan menuju? Sekarang ini, ibu, ibu-ibu jamaah tafsir malam ini, karena bersama-sama dalam satu majelis, tentu merasa nyaman bersama. Betul kan? Benarkah Bu Halimah? Ya Pak, benar sekali. Oke. Masalahnya ada ya, kenyamanan ini memang otomatis kita rasakan. Tapi apakah kenyamanan ini bakal berlangsung terus-menerus? Bu Zahara Ahmad, Saya Ustaz, uh, tujuan kita yang hidupnya untuk mempersiapkan diri untuk bekalan mati, itu mengabdikan diri kepada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya. oke, ya, alhamdulillah, Insya Allah. Baik, jadi di dalam hadis itu disebutkan malaikat maut itu lebih dari 10 kali bolak-balik dalam setiap 24 jam itu eh, menengok menengok kita. Itu dalam sebuah hadis. Bahkan ada di hadis nyatakan sampai 60 kali. Itu berapa menit sekali malaikat maut kalau sampai seperti itu. Nah, masalahnya kita itu perasaan kita itu tidak selamanya perasaan kita itu tidak selamanya menyadari bahwa malaikat maut itu selalu menengok kita. Itu satu. Yang kedua, perasaan kita masih nyaman bersama di sekitar kita. Perasaan nyaman di sekitar kita itu yang disebutkan pada surat Qaf yang kita bahas ayat lalu, surat Qaf ayat 22 yang lalu dengan sebutkan Qad kunta fi ghaflatin. Qad kunta fi ghaflatin min hada. Nah, sebenarnya ghaflatin min hada itu sebenarnya min hada itu apa? Kalau Ibu Halimah tadi jelas min hada itu sebenarnya adalah kenyataan bahwa setiap detiknya kita seperti ban berjalan ya. Betul nggak Ibu-Ibu? Ya Pak. Seperti ban berjalan menuju ke gerbang kematian itu. Nah, sebenarnya coba kita membayangkan kalau saat kita itu, kalau disebutkan Vigoflaton itu sebenarnya kita itu banyak lalai kata Allah itu. Min hada. Maka ada istilah yang langsung disebutkan
Fakashafna angka Gito Aka. Gito Aka ini adalah sebenarnya kenyamanan kita bersama jamaah, kenyamanan kita bersama anak cucu, kenyamanan kita bersama orang yang dekat dengan kita. Itu adalah Gito. Jadi kalau kita ambil, saya memperjelas kata kunci dari surat Qaf, surat ke-50 ayat 22, itu ada figoflatin satu, min hada dua, fakashafna tiga, gito aka empat, al-hadid. Al-hadid itu adalah ketajaman di dalam melihat. Nah, kajian kita seperti yang sekarang kita lakukan itu adalah untuk mempertajam al-hadid itu. Mempertajam al-hadid itu adalah dengan apa itu? Coba kita bayangkan kalau ibu sholat malam pada saat zikir, maka yang nampak di situ itu apa? Saya ingin tanya Bu Syarifah Tolha. Bu Syarifah Tolha, ada Bu Syarifah Tolha. Assalamualaikum Ustaz. Pada saat malam kita sholat tahajud, apa perasaan kita pada waktu itu, kesadaran apa yang ada pada kita? Pada waktu itu dia malam kan, jadi sunyi, jadi macam rasa tenang dan Ya. dapat rasa macam tenang lah. Kalau selalu siang kan keliling kita macam-macam. Kalau waktu malam tu rasa bila Ya. sembahyang malam tahajud kan, kita Iya. dapat rasa ketenangan Hmm. di dalam Iya. hati kita. Iya. Baik, terima kasih Bu Sarifah. Istilah Ibu sunyi, sepi, sendiri, tenang. Baik, ya. Sebenarnya sunyi, sepi, sendiri. Sendiri itu adalah fardan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi sesungguhnya kalian nanti di akhirat itu, bahkan di alam kubur, ji'tumuna, kalian itu datang kepada na kami, ji'tum. Ji'tum, ya yang tum itu ya Bu Iman, Bu Kamaria, Bu Syarifah, itu ji'tum. Ji'tumuna, menghadap kepadaku Allah. Furoda. Fardan itu sendiri. Itu bagaikan Bu Syarifah bilang tadi, sendiri. Yang ada sajadah batin kita pada waktu itu menjadi lebih dekat kepada sesuatu yang di depan nanti, masa depan, yaitu alam kubur, akhirat, menghadap Allah. Itu lebih dekat ke situ. Itu yang seperti disampaikan oleh Ibu Syarifah tadi. Maka disebutkan di dalam Fakashafna angka gitu aka itu, kenapa pada saat menghadap Allah waktu itu Allah kasyafna, Allah itu menyingkap tabir. Apa tabir gerangan yang disingkap Allah? Kenapa pada waktu itu fabasorukal yauma hadid? Kenapa pandangan mata Anda pada saat itu tajam? Sebenarnya tajaman pandangan mata saat itu karena fardan, karena sendiri. Karena ibu nanti, kita itu semua ini menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Ibu Kamariyah nggak lagi bergandengan tangan dengan Bu Halimah. Bu Halimah nggak lagi bersama-sama Bu Syarifah. Furoda, sendiri-sendiri. Kalau orang sendiri, itu nggak ada yang seperti perasaan kita, nggak ada gangguan. Betul kan? Seperti katakan Bu Syarifah Tolha tadi. Nggak ada keramaian di sekitar kita. Sendiri-sendiri. Oke, lalu pada saat itu maka nampak.
nampak Allah, nampak jaza, yaitu bagaimana dosa-dosa kita nanti diampuni oleh Allah apa tidak. Bagaimana kekhilafan kita ke dalam menulis di WA, kadang kita menuliskan sesuatu yang kurang tepat, menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana kita mengatakan sesuatu ke teman, sahabat yang kita kadang gibah. Kalau kita sedang gibah itu paling susah, kita akan minta maaf kepada orang yang kita apa itu gibai. Nah, perasaan-perasaan seperti itu lebih dekat kepada yang disebut oleh Allah fabasorukal yauma hadid. Pada saat kalian digiring oleh saikun wasahid itu Anda merasa sendiri sama seperti pada waktu malam kalau ibu sholat tahajud pada waktu malam. Tapi coba ketika misalnya fajar menyingsing, sholat subuh usai, zikir subuh selesai, ngaji sudah selesai, kemudian mulai di ufuk timur eh, cerah, matahari mulai naik perlahan. Apa yang terjadi? Kalau ibu bersama cucu bangun. Ibu masih ada suami bangun. Sudah dari tadi juga bangun. Tapi maksudnya saatnya ada kegiatan harian. Ngopi, minum teh, menyiapkan sarapan. Ada anak-anak datang menitipkan cucunya. Ada di sekitar kita berubah situasi. Berubah situasi itulah sebenarnya yang disebutkan oleh Allah Gito Aka. Gito Aka. Jadi Gito Aka itu apa? Gito Aka itu adalah mulai ada orang lain di sekitar kita, ya kan? Maka hukum stimulus respon itu mulai berlaku. Ada anak, ada pembantu datang, ada tetangga, ada apa. Maka apa yang terganggu, apa yang berubah di situ? Kalau tadi waktu sholat malam itu sendiri, maka pada saat ada lingkungan kita, ada orang, maka itu adalah secara naluri panca indera kita itu merespon mata kita, telinga kita, kaki, tangan kita bergerak sesuai dengan perintah pikiran dari otak. Otak mengendalikan tingkah laku kita. Maka saya tanya, apa perubahan yang terjadi Bu Kamariah saat itu? Tadi saya nggak boleh nanya ke Bu Kamariah ya. Bu Ya. Syarifah Radiah aja. Bu Syarifah Radiah, ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Syarifah Radiah. Ya Ustaz. Pertanyaan saya, ketika ada perubahan dari kesendirian lalu eh, bersama ramai orang terdekat kita, apa perubahan yang terjadi, Bu Syarif? Daripada kita sendiri, terus ada orang yang Betul, di sekitar sedikit kita, entah itu siapa, bisa suami, bisa anak, bisa cucu, bisa orang. kita akan jadi lebih sibuk, disibukkan oleh mereka. Kan? Disibukkan oleh mereka, betul. Jadi kita sibuklah kita sampai kadang-kadang jadi lewat solatnya macam tu. Kesibukan itu sebenarnya inti dari perubahan, betul kan? Hmm. Kesibukan secara manusiawi, ya kan, human being. Kita sibuk apa itu bersama mereka. Apa yang ada yang salah? Nggak ada yang salah. Terus lalu apa yang terjadi di situ? Apa perubahan kesadarannya Bu Syarifah pada saat kesibukan? Hmm. Macam mana ya kita kalau kita disibukkan mungkin kita uh,
seperti kalau sampai waktunya kita harus melakukan apa yang wajib, so kita Ya, boleh ya, ya, betul. kita minta dirilah, terpaksa kita mohon diri dulu, kita harus atau solat atau apa gitu. Ya, Jadi tidak terus saja macam disibuk sampai lupa macam tu. oh Gitu. gitu. Ustaz. Ah, Iya, iya, betul. Sebenarnya yang Ibu katakan itu saya ingin merumuskan, tapi tolong saya khawatir kalau salah dikoreksi ya. ya Ustaz. Akibatnya apa? Akibatnya itu adalah kesadaran Ibu itu berubah, betul nggak? Hmm. Betul? Ada kesadaran berubah, betul nggak? Ya, ya, betul Ustaz. Oke. Sekarang tahap kedua. Perubahan apa kesadaran Ibu? Hmm, apa yang kita ingatnya masa tu? Hmm, Oke, saya akan membantu. Mungkin tolong kalau saya salah koreksi ya, Bu Syarifah. Perubahannya adalah hotline Ibu dengan Allah itu mengecil. Betul nggak? betul, betul Ustaz. Jadi kita mau lekas-lekas solat, lekas-lekas keluar lagi. Mau dekat dengan mereka lagi. Gitu. Iya, Betul, betul. betul. Jadi hotline Ibu itu bukan terputus. Hmm. Tapi dengan tanpa kita sadari ya terputus sebenarnya. Ya, Ya ya. kan kita ganti berkesadaran. Ganti kesadaran. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan, kenapa istilah yang dipakai di dalam Al-Quran itu dunia. Hmm, Dunia itu maknanya itu adalah dekat, hmm, korib, sekitar kita, di hmm, lingkungan sekitar kita, terjangkau mata, terjangkau tangan, terjangkau suara, terjangkau sekitar lingkungan kita, environment sekitar kita itu dinamakan dunia. hmm, Itu hakikatnya dari dunia. hmm, Jadi, kita beralih dari sesuatu yang tidak di sekitar kita. Allah tuh nggak di sekitar kita. Maksudnya itu bisa dekat, bisa jauh. Akhirat itu bisa dekat, bisa jauh. Alam kubur bisa dekat, bisa jauh. Tapi maksud saya dari alam yang tidak di sekitar kita, maksud saya nggak teramati sekarang. Itu putus komunikasinya. Kesadaran ibu menurun tanpa disadari. Apakah ini benar, Bu Syarifah? Insya Allah betul Ustaz. Betul. Kalau seperti itu, maka sahabat Rasulullah itu curhat Hmm, kepada Rasulullah. hmm, Apa curhatnya? hmm, Curhatnya itu adalah sahabat Rasulullah itu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kami itu, kalau di depan engkau, saya nampak dekat dengan Allah. Nampak itu syariat Allah. Nampak halal haram. Nampak anjuran amal soleh kebaikan. Nampak jelas. Dan saya sangat bersemangat untuk melakukannya. Tapi itu selama di depan engkau ya Rasulullah. Tapi ketika kami ini kembali ke keluarga kami, kata Tinggal kata lagi. sahabat itu, Insya Allah. kalau bahasa saya ya sekarang ingin mengatakan situasi berubah Rasulullah, kesadaran saya berubah Rasulullah, perasaan saya berubah Rasulullah, pikiran saya berubah Rasulullah. Itu bahasa saya ya. Waktu sahabat nggak mungkin ngomong begitu. Saya lupa semua Rasulullah. Ketika di tengah-tengah keluarga bercengkerama dengan mereka, saling kita bercerita tentang apa yang kita bahas untuk kehidupan dunia. Itu semuanya itu yang dengan Anda itu Rasulullah hilang semua, habis. Itu Bu Syarifah yang dimaksud dengan putusnya tadi itu. Lalu apa jawab Rasulullah? Di sini yang saya perlu menyampaikan apa jawab Rasulullah itu. Dan ini tantangan kita. Kita tahu, maaf
di majelis ini saya kira apa pasti ada yang di bawah 50 tahun? Masya Allah. Apakah masih ada? Tak, Masih ada ya? Yang tak, 40-an masih ada ya ibu-ibu? rasanya tak Ya, ada, Ustaz. Bu semua 50 Nuriyah, ke Bu atas. Nuriyah? Semua 50 ke atas, Ustaz. 50 kan? 60, 70. Iya. 70, ya. Maksud saya ingin menyampaikan kalau sudah di kepala 5 gitu kan, sudah nggak ada toleransi kata. Sebenarnya kepala 6 nggak ada toleransi. Toleransi untuk apa? Untuk tidak konsentrasi kepada masa depan. Yang Bu Halimah katakan masa depan itu adalah kematian. Semua orang punya cita-cita, semua orang punya tujuan. Tujuan hidup, orang yang hidup adalah kematian. Tapi itu slogan baru di kalangan kita. Belum merupakan suatu yang kita kejar, kita sungguh-sungguh. Nah, sekarang saya sebenarnya ingin menyampaikan makna hitok dalam keadaan kenyataan kehidupan. Rasulullah menjawab, apabila hai sahabat, perasaan Anda ketika berada di tengah-tengah keluarga Anda masih seperti sama dengan perasaan bersamaku, kata Rasulullah. Maka malaikat turun menyalami Anda dan mendoakan Anda. Selamat, Anda bisa mempertahankan hubungan kedekatan Anda dengan Allah. Itu yang nanti bakal kita bahas pada bab Muqarrabun pada surat Al-Waqiah. Kan ada 3 kan, Ashabul Shimal, Ashabul Yamin, Yamin dengan Muqarrabun. Muqarrabun. Nah, maka Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang selalu berada pada getaran ilahiyah, walaupun di tengah keramaian, walaupun dengan bersama keluarga, walaupun sama cucu, itu dia muqarrabun. Itulah dia sebenarnya yang akan mendapat salam langsung ketika di dunia. Kata Rasulullah, mendapat salamnya itu ketika masih di dunia. Masih dia berada dalam kesibukannya bersama keluarga itu. Dia akan mendapat salam dari malaikat bahwa Anda telah berhasil menyelamatkan keimanan Anda. Lalu malaikat mendoakan semoga Anda terus demikian istiqomah sampai menemui Tuhanmu. Makanya dikatakan rojiun, kembali. Rojiun itu kembali. Sebenarnya rojiun itu, kalau mukorobun itu rojiun terus menerus. Apa Bu Syarifah artinya rojiun? Raji'un, kembali, Ustaz. Kembali. Kembali itu bagi orang yang bepergian. Jadi kembali ya. Iya, dia kembali, dia orang yang bepergian. Kalau orang nggak pernah pergi, ngapain dia harus kembali? Dia berada rojiun, berada dalam rojiun, berada dalam situasi bersama Allah terus. Apa maksudnya? Kenapa lalu Rasulullah itu mencontohkan? Nih, rojiun di dalam kenyataan sehari-hari. Lagi-lagi saya ingin apa itu mengkonkretkan ya, mengkonkretkan kalam-kalam Allah, sabdanya Rasul itu di dalam keadaan nyata sehari-hari. Maka kenapa kalau seorang masuk rumah mengucapkan salam? Kalau rumah itu kosong, assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Itu sebenarnya apa? Kita pada saat melakukan peristiwa suatu hal yang kita nggak tahu di dalam rumah itu ada apa, kita awali kita bersama Allah gitu. Kita masuk rumah itu bersama Allah. Itu sudah rojiun. Ketika kita mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Itu rojiun.
Ya itu rojiun. Ketika mau makan kita doa kepada Allah. Itu rojiun. Ketika masuk kamar mandi kita berdoa. Itu rojiun. Keluar kamar mandi berdoa. Rojiun. Masuk masjid berdoa. Rojiun. Keluar masjid berdoa. Rojiun. Ketemu jamaah orang Islam kita cakap salah. Itu rojiun. Sebenarnya begitu. Sebenarnya ajaran Islam itu rojiun, rojiun, rojiun di dalam setiap tingkah lakunya. Maka dari itu hisabnya menjadi ringan kalau dia selalu rojiun. Nah, ketika dia itu melihat tanaman, tanaman itu kan dia zikir kepada Allah. Ketika melihat tanaman, kita ingat semua yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Bertasbih semua yang Allah ciptakan di antara langit dan bumi, tanaman, batu, angin, awan yang kita lihat, matahari, bulan, semuanya itu bertasbih. Kalau kita melihatnya dalam sudut pandang yang Allah satakan, apa yang Allah sabdakan? Allah menyabdakan, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kita dengar ayat itu, tapi kita nggak mempraktekkan nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang masalah dengan kita. Ketika kita misalnya memakan rezeki dari Allah, kita mengucapkan bismillah. Tapi sebenarnya pernahkah ini adalah Allah yang menumbuhkan? Di surat Waqiah itu kan, am antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Apa kami yang menanam padi itu? Atau kalian yang menanam? Allah itu mengatakan begitu dalam surat Waqiah itu. Apa kalian yang menanam tasra'una am nahnu zari'un? Atau kami yang menanamnya? Kami yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu semuanya. Kalau kita melihatnya seperti itu, kerangkanya pakai kacamata Allah, pakai kacamata ayat Al-Quran. Ini sebenarnya tujuan kajian kita itu selalu pakai kerangka kacamata Allah di dalam melihat segala sesuatu. Termasuk juga sekarang ini saya bersama orang-orang yang Allah takdirkan bersama saya membahas Al-Quran. Saya merasa saya harus bersungguh-sungguh dalam menyiapkan apa yang harus saya sampaikan. Maka yang tadi dikatakan sahabat Rasulullah itu, maka jawaban Rasulullah adalah apabila Anda dalam bersama dengan keluarga itu masih sama dengan bersama saya, nah itu kata Rasulullah mukorrobun, artinya Anda memang didekatkan. Tapi itulah, coba kita lihat di dalam kenyataannya. Di dalam kenyataannya, kita itu mulai pagi menyiapkan sarapan, Ibu Syarifah bilang kesibukan, ya kan? Kewajiban ibu-ibu menyiapkan sarapan, menyiapkan itu, menyiapkan yang mau berangkat sekolah, segala macam semuanya itu, menyalami tetangga, pokoknya semua itu. Kehidupan seperti itu terjadi setiap hari, benarkah, Bu Syarifah? Betul, Ustaz. Betul. Dan kejadian setiap hari itu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Maka di dalam hadis tadi disebutkan, sesungguhnya hati ini benar-benar telah berkarat. Berkarat. Kenapa? Karena kan dalam keseharian hotline kita putus dengan Allah. Yang ada kita ganti dekat dengan sekarang orang sekitar kita, dekat dengan dunia sekitar kita. Maka dari itu, kehidupan yang seperti begitu rutinitas, itu lalu kalau tidak kita mengkaji Al-Quran, maka tiba-tiba lalu mati. Bu Iman, apa yang terbayangkan pada Bu Iman, kesibukan demi kesibukan, tiap hari rutinitas seperti itu, lalu tiba-tiba mati. Apa Bu Iman yang terjadi?
Inna lillahi wa inna ilaihi Inna raji'un. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan saya tak diambil nyawa saya ketika saya macam gitu, Ustaz. Semoga saya mati dalam kita semua husnul khatimah, Ustaz. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Saya mengajak refleksi ini karena ini kejadian pada diri kita juga, saudara kita juga, tetangga kita juga, teman-teman kita juga. Begitu keadaannya, tiba-tiba mati. Maka Rasulullah menyabdakan, ada yang tiba-tiba mati, dia itu belum merasa cukup bekalnya. Maka kalau ditanya, oke, sekarang saya ganti kepada Bu Zahara. Ada Bu Zahara? Ada Ustaz? Ya, apakah Bu Zahara tahu jawab atas pertanyaan ini? Pertanyaan adalah, apakah Bu Zahara paham kenapa Allah masih memberi kesempatan kita hidup hingga sekarang? Supaya kita jadi manusia yang insaf, ingat untuk uh, menyembah Allah, Ya, ikut perintah Allah ya, dan melakukan segala amalan oke, untuk bekalan di akhirat. oke. Cukup dalam menjawab kenapa Ibu Zahara masih diberi kesempatan hidup sampai sekarang. Apakah Ibu jawabnya udah cukup itu? Atau Bu Halimah Abdul Karim ingin Ya, menjawab? Pak. Soalannya apa ya Pak? Ya, pasal tadi saya ke dapur sekejap ada urusan itu. Jadi saya terganggu lainnya. Apa Oh soalannya gitu. Pak? Oh ya, baik. Oke. Bu Iman, Bu Oh, Iman. oke. Ada Bu Iman? Ada, Ustaz. Iya, tadi Bu Zahra udah menjawab. Bu Zahra Ahmad, kenapa Ibu masih diberi kesempatan hidup sampai sekarang? Kalau Bu Iman jawabnya apa? Kerana ada tugasan yang saya belum habis beresin, Ustaz. Sebab tu Allah suruh saya bereskan dulu. Oke ya. Kalau dah diberesin semua, insya-Allah Allah jemput saya, Ustaz. Oh begitu. Urusan apakah kira-kira yang belum diberes? Urusan akhiratnya belum cukup, Ustaz. Package-nya untuk bawa pulang belum cukup lagi, Ustaz. Untuk dibawa masuk ke dalam kubur. Oke, baik ya. Saya ingin dengar suara Bu Nuriyah Majid juga. Gimana Bu Nuriyah? Ya, Bismillah. Uh, Sama juga seakan-akan jawapan tadi juga belum ajalnya. Uh, Kalau belum ajalnya memang Oh uh, gitu, belum ya, ajalnya ya. Oh gitu, oke baik. Belum ajalnya. Apakah Ibu udah bertiga jawab? Saya mau tanya, apakah ada Ibu ingin tahu jawaban saya? ya Ustaz. Baik, saya akan sampaikan jawaban saya ya. Ini bukan soal benar salah. Tapi kalau kita itu kan menduga kenapa Allah ngasih hidup sampai sekarang. Ada teman-teman kita udah meninggal duluan, benar kan? Benar kan? Benar nggak Bu Nur ya? Benar, benar. Benar. Benar, iya. Apa itu? Kita nggak tahu juga alasannya mereka apa itu diwafatkan lebih dulu, ya kan? Tapi kenyataannya Bu Iman itu masih hidup sampai sekarang. Maka kalau jelas jawabnya atas pertanyaan itu, maka jelas apa yang harus dilakukan di sisa hidupnya. Itu itu bukan, itu adalah apa itu apa namanya itu jawaban berarti jawaban yang punya implikasi, jawaban yang punya apa implikasi itu, jawaban yang eh
yang punya dan ya, jawaban yang harus ada resiko ya. Jawaban ibu itu ada resikonya. Ibu bilang, oke, katanya belum ajal, oke, ada belum selesai tugasnya, ya, Bu Zahra belum cukup amalnya, oke. Eh, Coba tolong apa yang bakal saya sampaikan. Jawabannya itu adalah ibu-ibu itu diminta menyadari sisa hidupnya ini, belum ajalnya ini, belum diwafatkan sekarang ini, itu untuk memastikan bahwa ibu-ibu itu tidak tersentuh api neraka. Itu sebenarnya. Loh, apakah bisa kita memastikan itu? Bisa. Kalau nggak bisa, untuk apa kita mengkaji Al-Quran? Untuk apa Rasulullah itu kasih contoh? Memastikan bahwa ibu-ibu itu tidak bakal tersentuh api neraka. Nggak akan sanggup. Tersentuh api neraka itu nggak sanggup. Abi Tholib itu cuma nginjek bara, tapi otaknya mendidih. Masya Allah, bagaimana itu? Itu luar biasa. Ibu bisa baca di ayat Al-Quran itu banyak dahsyatnya tentang Jahannam itu. Dahsyatnya neraka-neraka itu. Dahsyatnya api itu, neraka itu. Waku Tuhan nasual kijaroh. Bahan bakarnya itu manusia, kan? Dan api, batu. Nah, maka kajian seperti ini, saya harus mencari bagaimana supaya bisa menghantar yakin bahwa kita itu akan tidak tersentuh api neraka. Itu tugas utama. Jadi ibu sekarang ingat, apa dosa-dosa masa lalu, taubatan nasuha kuncinya. Artinya selama hidup ini kita harus melakukan taubatan nasuha. Di samping istighfar harian. Rasulullah itu istighfar harian tuh nggak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Tapi taubatan nasuha ini yang jarang orang paham, bahwa dosa-dosa masa lalu itu harus dihapuskan dengan taubatan nasuha. Nanti insya Allah saya akan menyajikan taubatan nasuha itu apa, syaratnya apa, dan bagaimana itu dianggap dia benar-benar sudah taubatan nasuha. Itu ada pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui, dan setelah kita ketahui lalu kita amalkan. Baik, jadi jawabannya kenapa belum diwafatkan? Karena untuk memastikan beda. Kalau ibu bilang ada kewajiban yang belum saya selesaikan, ya kewajiban apa? Ya kewajiban amalan, ya amalan apa? Enggak ada berhentinya di situ. Berhentinya kalau ibu yakin, makanya Allah sabdakan wa'bud Robbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu maksudnya begitu. Dan lakukan ba'bud sembahlah Tuhanmu itu hatta ya'tiyaka, pakai nyaka. Ka itu kan domir, ka itu kan mukhotob. Domir itu kan al-ma'rifat. Jadi sampai hatimu itu yakin gitu. Yakin apa? Yakin tidak disentuh api neraka. Itu yang penting. Jadi ada dua sebenarnya di situ itu. Taubatan nasuha dan taubatan harian. Maka sekarang kembali kepada Gito. Gito tadi kita membahasnya adalah orang-orang di sekitar kita. Bisa anak, bisa cucu, bisa suami, bisa istri, bisa orang-orang dekat kita. Itu Gito. Kita akan membahas surat Al-Hadid yang surat ke-57 ayat 20. Tadi saya belum menyebut Bu Syarifah Tolha. Ada Bu Syarifah Tolha?
Ada Ustaz. Tadi Ada. Oke, Bu Syarifah Tolha, ada Al-Quran di rumah? ada. Ah, Tolong dibuka Al-Hadid, Al-Hadid. ya, surah ke-57 itu diawali dengan Adzariyat ya. 50, surah 57. Muka surat Eh, 537. ayatnya itu 20, maaf. Suratnya Oh, surah ke-57, ayatnya 20. ayat 20. Oh, Muka Ya, surat ayat 540. 20. surah 57 Muka surat ayat 540. 20. Itu kalau Al-Quran internasional halaman 540. Ya, benar, Pak. Sudah ketemu? Bu Syarifah Tolha? Saya buka, ini bolehlah buka handphone pun boleh Ustaz ni. Oh, buka Handphone pun ada kan? Oh, 57 ayatnya 20. 7 Al-Hadid ayat 20 I'lamu. ayat ini baru 12. Atau kalau mau saya tampilkan, mungkin ini ya. Surah nanti okey dari Iklamu. Dari Iklamu annama. Ya, Betul Ustaz? betul. Iklamu annama. Kalau HP-nya lagi dipakai, mungkin ini saya bisa apa itu tampilkan di layar. Apakah ini kelihatan, Bu Syarifah Tolha? Apa mau baca di layar, Bu Syarifah? Saya baca Ustaz, so saya baca ni. Oh ya, Saya baca Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. كمثل غيب أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Syarifah. Kita lihat di situ ada kata kunci. Saya suka memahami melalui kitab tafsir itu ada kata kunci. Di dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan awal ayat ini maknanya adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan yang penuh dengan kebatilan dan canda tawa yang tidak ada gunanya. Lalu kemudian mati, berakhir. Kemudian kita akan lihat apa makna laibun dan lahwun. Makna laibun dan lahwun
laibun walahbun, laibu walahbun. Itu adalah permainan dan melalaikan. Ada yang mengatakan laibun dan walahbun itu makan, minum, kuliner, plesiran. Ada yang mengatakan juga bahwa makna laibun adalah segala sesuatu yang diinginkan ketika dia hidup di dunia. Laibun adalah segala yang diinginkan ketika hidup di dunia. Sedangkan makna lahwun adalah segala sesuatu yang dapat melalaikan seseorang dari urusan akhirat. Ini persis tadi yang Bu Syarifah Radhiyah katakan. Kita kan kalau bersama-sama sekeliling kita, hotline dengan Allah putus. Maka kita itu menjadi laibun adalah segala sesuatu yang diinginkan ketika hidup di dunia. Sedangkan makna lahwun adalah segala sesuatu yang dapat melalaikan seseorang dari urusan akhirat. Itu namanya lahwun. Ini adalah tafsir Imam Al-Qurtubi. Ada yang mengatakan bahwa makna laibun adalah tergila-gila pada harta. Sedangkan makna lahwun adalah tergila-gila pada wanita. Kalau wanita tergila-gila pada pria. Sedangkan makna zinatun, kan ada zinatun wa tafakhurun. Ini saya bacakan yang tafsirnya Imam Qurtubi. Sedangkan makna zinatun adalah sesuatu yang digunakan untuk menghias tubuh. Yaitu menghias diri bukan dengan maksud untuk taat kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Di mana mereka selalu menghias diri mereka dengan keduniaannya. Dan tidak melakukan apapun untuk kehidupan akhirat nanti. Itu makna zinatun. Makna batafakhurun adalah membanggakan diri, membanggakan kecantikan, ketampanan, kepandaian, kedudukan, keturunan nasab. Itu adalah batafakhurun maknanya. Makna wataka surun fil amwali wal aulad, membanggakan banyaknya harta, rumah, mobil, emas, dan semacamnya. Mata gurur adalah kehidupan dunia itu hanya memperdayakan mata gurur. Bagi orang beriman, kehidupan dunia itu memperdayakan dan menipu. Supaya apa? Supaya orang beriman menganggap bahwa itu bakal berlangsung lama, bakal berlangsung kekal. Padahal kehidupan dunia itu fana dan tidak abadi. Kemudian makna mata'u. Apa makna mata'u? Mana mata'u itu ini ada sekitar kita. Maaf sekali saya yang menyampaikan ini. Makna mata'u adalah sesuatu yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan seperti peralatan rumah tangga. Ini di dalam tafsir Qurtubi. Saya nggak mengurangi, nggak menambahi. Peralatan rumah tangga, peralatan dapur, dan lain sebagainya. Peralatan rumah tangga, peralatan dapur, itu makna dari mata'u. Namun semua itu kemudian sirna dan tidak kekal. Ketika kita sakaratul maut, semua itu ditinggalkan dengan terpaksa, dengan dipaksa, dengan tanpa kita itu setuju atau tidak setuju, kita tinggalkan semua itu. Makna inilah yang disampaikan oleh kebanyakan para ulama tafsir mengenai lafadz mata'u. Gurur, gurur, Gurur itu adalah tipu daya. Setan selalu berusaha menampakkan dalam pandangan manusia menjadi seindah dan secantik mungkin agar disukai semua orang. Padahal di balik semua itu ada niat buruk, yaitu menjerumuskannya.
Itulah yang di dalam yang tadi dibacakan oleh Bu Syarifah Tolha. Sekarang bagaimana strateginya? Ini penting, strateginya untuk bagaimana kita menghadapi keseharian yang seperti itu. Pertama, strateginya itu adalah refleksi, hisab. Rasulullah bersabda, Man hasaba nafsahu fid dunya lam yuhasibhullahu yaumal kiamati. Man hasaba nafsahu fid dunya lam yuhasibhullahu yaumal kiamati. Barang siapa yang mengoreksi, menghisap dirinya sendiri di dunia, waktu di dunia, maka kelak Allah tidak akan menghisapnya pada hari kiamat. Ini yang saya maksud tadi itu, memastikan ibu itu tidak akan tersentuh api neraka. Ini strategi salah satunya. Apakah ini jelas, ibu-ibu? Bu Noria, apakah ini jelas, Bu Abdul Halimah? Ya, Ya Ustaz. Pak, jelas Pak. Alhamdulillah. Yang kedua hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, Hai anak Adam, carilah aku, niscaya kalian akan menjumpaiku. Jika kalian menjumpaiku, niscaya kalian menjumpai segala sesuatu. Dan jika kalian tidak menjumpaiku, niscaya segala sesuatu tidak akan kalian dapati. Dan aku pahala Allah yang paling kalian sukai ketimbang segala sesuatu yang ada. Pahala Allah, keselamatan dalam kubur, keselamatan di akhirat adalah terletak di antara segala sesuatu yang kalian jumpai jika kalian sibuk mencari aku. Menurut saya strategi kedua ini luar biasa menurut saya. Ada lagi strategi yang ketiga ada. Rasulullah bersabda, ada 3 perkara barang siapa yang di dalam dirinya terdapat ketiga-tiganya, niscaya dia akan menjumpai manisnya iman. Yaitu orang yang Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai ketimbang selain keduanya. Dan orang yang menyukai seseorang hanya karena Allah semata, itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang suka dilemparkan ke dalam api daripada dia harus kembali kepada kekufuran. Terakhir adalah surat Ali Imran ayat 31. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kamu kata kul in kuntum ini kulnya ini apa itu Muhammad disuruh mengatakan oleh Allah. Kul itu kan siapa domirnya? Bu Nuria? Minta. Anta itu Nabi Muhammad, betul? Ya. Lalu disuruh mengatakan Muhammad apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, ini yang strategi ketiga itu. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengantun lagi Maha Penyayang. Maka memprioritaskan untuk kepada Allah dan Rasulullah. Maka Rasulullah bersabdanya gini, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, tidaklah seseorang di antara kalian beriman sebelum aku Rasulullah disukainya daripada dirinya sendiri, disukainya daripada keluarganya, disukainya daripada harta bendanya, dan semua manusia yang lain. Bila sudah aku, kata Rasulullah, aku itu Rasulullah di situ disukai lebih dari yang lain-lain, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apakah ada yang mau disampaikan dari ibu-ibu? Kalau tidak ada lagi, kita akan bersyukur kepada Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Al-haqqu bir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita zikrullah. Subhanallah. Dibuka mic-nya. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenapa? wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami pun sama Ustaz, minta maaf salah silap kami Ustaz. Terima kasih. Halalkan ilmunya. Ya,